Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Yuliastuti MPD. Hari ini akan menyampaikan materi Pak Ibu tentang ecological communal parenting, membesarkan anak bersama komunitas. Nah, ecological communal parenting yaitu membesarkan anak bersama komunitas itu penting sekali karena parenting bukanlah perjalanan yang harus ditempuh sendiri. Konsep ecological communal parenting mengajarkan kita bahwa membesarkan anak adalah tanggung jawab bersama seluruh komunitas. Seperti pepatah Afrika mengatakan, butuh desa untuk membesarkan seorang anak. Dalam presentasi ini, kami akan menjelajahi bagaimana pendekatan komunal terhadap pengasuhan anak dapat menciptakan lingkungan yang lebih berdukung bagi anak-anak dan orang tua, serta bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu ecological communal parenting? Yang pertama definisi, yaitu ecological communal parenting adalah cara mengasuh anak yang melibatkan bukan hanya orang tua, tetapi juga komunitas di sekitar, mulai dari tetangga, sekolah, hingga lingkungan sosial yang lebih luas. Terus peran komunitas itu semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak. Ini menciptakan jaringan dukungan yang kuat bagi keluarga dan memperkaya pengalaman anak. Filosofi dasarnya adalah berdasarkan pemahaman bahwa anak tumbuh optimal ketika seluruh ekosistem itu lingkungan di sekitarnya berfungsi dengan baik dan saling mendukung satu sama lain. Nah, ini ada dasar teorinya ya. Dasar teori ecological communal parenting yaitu ecological teori dari Bronfenbrenner, yaitu anak tumbuh dalam lingkaran lingkungan. Nah, di sini ada gambar lingkaran lingkungan dari school, community, family, dan juga social capital Coleman. Komunitas yang kuat menciptakan jaringan sosial yang mendukung pengasuhan. Model sosial ini berupa hubungan saling percaya dan saling bantu antar anggota masyarakat yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Prinsip kunci ekologikal komunal parenting itu yang pertama adalah nilai bersama, yaitu membentuk anak dengan nilai komunal, modal sosial, jaringan saling bantu dan percaya, komunitas aktif, dukungan langsung untuk keluarga, responsif, adaptasi terhadap perubahan. Nah, prinsip-prinsip itu saling terkait ya, membentuk fondasi pengasuhan komunal yang kuat, seperti itu. Dan komunitas aktif membantu orang tua juga. Dari lingkungan kita, di samping kita sendiri itu ada posyandu, pos pelayanan terpadu yang melibatkan kader masyarakat untuk memantau kesehatan ibu dan anak, memberikan imunisasi dan edukasi gizi, menjadi contoh nyata keterlibatan komunitas dalam pengasuhan anak. Terus juga ada taman baca, ruang baca komunitas yang dikelola bersama, menyediakan akses buku dan kegiatan literasi untuk anak-anak, menjadi tempat belajar alternatif dan ruang sosialisasi yang aman bagi ibu dan anak. Terus juga pengajian keluarga yang sering dilakukan oleh ibu-ibu di sekitar rumah tangga ya, di sekitar RT. Pertemuan rutin yang tidak hanya membahas nilai-nilai agama, tetapi juga menjadi forum diskusi tentang pengasuhan anak dan masalah keluarga dalam perspektif spiritual. Modal sosial, saling bantu dan percaya. Dalam hal ini adalah kepercayaan, yaitu membangun rasa percaya antar keluarga dan dalam komunitas. Terus kerjasama, gotong royong dalam kegiatan pengasuhan anak. Dukungan, saling menguatkan saat menghadapi tantangan. Terus juga perlindungan, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Tetangga bukan sekedar numpang lewat, tapi menjadi teman jaga anak yang dapat diandalkan. Hubungan saling persaudaraan, modal sosial yang berharga dalam pengasuhan komunal di sini lebih kuat.
Terus juga nilai bersama membentuk anak bersama. Dari pertama adalah empati. Anak belajar memahami dan peduli terhadap perasaan orang lain melalui interaksi dengan berbagai anggota komunitas. Gotong royong. Nilai kerjasama dan saling membantu tertanam kuat ketika anak melihat langsung praktek gotong royong dalam masyarakat. Hormat. Interaksi dengan berbagai generasi mengajarkan anak tentang menghormati orang tua yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Lingkungan yang penuh empati dan gotong royong akan membantu kita secara sosial. Nilai-nilai ini tidak hanya diajarkan secara verbal dan dipraktekkan langsung dalam kehidupan komunitas sehari-hari. Responsif terhadap perubahan. Mengidentifikasi krisis komunitas, waspada terhadap situasi yang dapat memengaruhi pengasuhan anak seperti pandemi atau bencana alam. Merencanakan respon, bersama-sama menyusun strategi untuk memastikan kebutuhan anak-anak tetap terpenuhi meskipun dalam situasi sulit. Memberikan dukungan, mengimplementasi sistem dukungan yang fleksibel seperti pembelajaran jarak jauh komunal atau dapur umum. Beradaptasi, menyesuaikan praktek pengasuhan dengan kondisi baru sambil tetap mempertahankan nilai-nilai inti komunitas. Nah, contoh nyata ekologikal komunal parenting itu yang pertama arisan ibu-ibu dan dalam sesi parenting, ya, pertemuan rutin ibu-ibu yang tidak hanya untuk arisan, tapi juga berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pengasuhan anak, menciptakan ruang aman dan untuk diskusi sehingga saling berbagi, saling mendukung seperti itu. Terus juga orang tua relawan di sekolah. Sekolah mengundang orang tua untuk terlibat aktif sebagai relawan dalam berbagai kegiatan. Ini akan memperkuat hubungan antara rumah dan sekolah, serta memberikan teladan keterlibatan komunitas terhadap anak-anaknya yang ada di sekolah tersebut. Terus juga teman bermain di komunitas. Warga bersama-sama membangun dan merawat taman bermain untuk anak-anak dan wadah tersebut menjadikan anak-anak tempat bermain, belajar, dan bersosialisasi sehingga dapat diawasi oleh komunitas tersebut. Terus yang selanjutnya ada manfaat ekologikal komunal parenting yang pertama bagi anak yaitu tumbuh dalam lingkungan suportif. Bagi orang tua tidak merasa sendirian dalam mengasuh, bagi komunitas rasa aman dan tanggung jawab bersama. Pendekatan komunal dalam pengasuhan anak menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Anak-anak mendapat lebih banyak sumber belajar dan modal peran. Orang tua mendapatkan dukungan praktis dan emosional, sementara komunitas menjadi lebih rekat hubungannya seperti itu. Dengan berbagi tanggung jawab pengasuhan, beban individual berkurang, dan kapasitas kolektif meningkat, menciptakan lingkungan yang sehat bagi semua pihak. Dan ini tantangan ya, ada tantangan dalam penerapan tadi, tantangan dari individualisme, yaitu nilai-nilai modern yang menekankan kemandirian keluarga dapat bertentangan dengan prinsip komunal. Ini kadang individualisme ini ya yang sudah mulai tumbuh di lingkungan orang-orang modern sekarang. Terus ada privasi, keseimbangan antara keterlibatan komunitas dan ruang privat keluarga perlu dijaga. Terus juga ada perbedaan nilai. Keberagaman nilai dan metode pengasuhan dalam komunitas dapat menimbulkan konflik ini ya. Kadang kalau campur tangan terlalu berlebihan ini akan menimbulkan konflik itu dia karena perbedaan nilai tersebut. Terus juga ada keberlanjutan, mempertahankan keterlibatan komunitas dalam jangka panjang membutuhkan komitmen dan struktur. Dan meskipun ada tantangan, banyak komunitas berhasil menemukan keseimbangan yang tepat. Kuncinya adalah komunikasi terbuka, penghargaan terhadap keragaman, dan kesediaan untuk terus belajar dan beradaptasi bersama. Nah, ini ada sumber belajar yang bisa Bapak Ibu baca, itu ada dari Brun van Brenner, itu dari bukunya The Ecology of Human Development, menjelaskan teori sistem ekologi yang menjadi dasar pemahaman tentang pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak.
juga dari Coleman, yaitu Social Capital in the Creation of Human Capital, mengeksplorasi konsep modal sosial dan bagaimana hal itu mempengaruhi perkembangan manusia dalam konteks komunitas. Juga dari Putnam tahun 2000 ini lebih terbarukan, yaitu membahas tentang menurunnya model dari manusia modern dan implementasi kehidupan dari komunitas untuk pengasuhan anak, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada mari bangun komunitas peduli keluarga. Monggo, mari kita bangun komunitasnya. Mulai dari lingkungan terdekat, kenali tetangga, dan bangun hubungan saling percaya dengan keluarga di sekitar. Mulailah dengan langkah kecil seperti saling menyapa atau berbagi makanan. Terus ciptakan kegiatan bersama. Inisiasi atau bergabung dengan kegiatan yang melibatkan anak dan keluarga seperti kerja bakti, perayaan hari besar, atau kelompok bermain. Terus juga bangun jaringan dukungan. Bentuk grup komunikasi untuk berbagi informasi dan saling membantu dalam pengasuhan anak. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah koordinasi dan juga advokasi kebijakan ramah keluarga, di mana dorong kebijakan di tingkat RT atau RW, kelurahan, atau kota yang mendukung pengasuhan komunal, seperti taman bermain yang aman atau program after school, yaitu sepulang sekolah anak-anak akan lebih ada kegiatan positif seperti itu. Dan karena parenting yang kuat membutuhkan komunitas yang peduli, bersama-sama kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan sehat untuk anak-anak kita supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.